Cek cek satu. Shalom. Selamat pagi diucapkan sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Dan perlu kami sampaikan bahwa hari ini tangguh kedua kita peruntukan untuk HUT PKM yang akan dilaksanakan di Berau, yang tangguh hijau. Ya, ini informasi yang kami sampaikan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengangkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Jemaat disilakan berdiri. Bukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Yesus kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita undang kuasa Tuhan, Roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami.
penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Jolikanku, jamalah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi hati kami Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Roh Kudus ubah hatiku. Jolikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 87, Berkat yang Tuhan. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya ditebus baru Roh Kudus. Jemaat silakan berdiri. Aku bernyanyi
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dalam sukacita kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan, mengagungkan Engkau, menaikkan puji, pengagungan dan pemuliaan hanya bagi Tuhan atas segala kebaikan dan berkat-berkat serta pemeliharaan sempurna Tuhan yang terus berlaku bagi masing-masing kami. Terima kasih bahwa Tuhan telah menolong kami di semua kerja, di semua kegiatan, aktivitas, bahkan pendidikan yang ditekuni oleh umat-Mu, juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani, dan kami percaya semua hanya dapat terlampaui karena Tuhan bersama dengan kami. Dan saat ini ketika Tuhan telah kumpulkan kami dalam kebersamaan memuliakan Tuhan, kami percaya janji firman-Mu tergenapi bahwa Engkau ada atas kami ketika kami memuliakan Tuhan seperti ini di sini. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu dari awal sampai berakhirnya. Ibadah bakti kami ini jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita tetap memuji Tuhan. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 71, Anugerah yang Ajaib. Besar anugerahnya, membarui hidupku. Ku hilang tak bercelah, aku sembuh. Berkat anugerahku bentang, akhirnya aku lega.
hatiku sadar betapa indahnya di ujung yang penuh cerah terancam jalanku, anugerahku pegang erat dan amanku lang-lang. Kita akan masuk dalam pengakuan iman Gereja Kebaik. Jemaat silakan berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengurus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa Sabat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeramel Bulung. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita kembali katakan, perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
bekerja, apalagi kita orang percaya. Orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat ku perlu Tuhan. Saat ku minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan berkati. Di sini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersehati menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Untuk menyatakan iman kami bahwa kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang terlalu peduli atas setiap kami, yang selalu ada untuk tiap kebutuhan kami, yang juga selalu siap berperkara di tiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Itulah sebabnya Tuhan kami datang kepadamu pada hari ini, karena kami telah mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa kehidupan kami yang lalu. 1 minggu telah kami lalui. Kami sangat menyadari bukan karena gagah kuat dan hebat kami, semata-mata hanya karena Tuhan telah menyatakan diri sebagai Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Dan kalau kami ada pada hari ini, kami sangat menyadari bukan karena gagah kuat dan hebat kami. Ketika kami ada di rumah-Mu di sini ya Tuhan, bersehati memuliakan Tuhan, kami juga sangat menyadari bukan karena keputusan kami, kemampuan kami mengambil langkah ini, hanya karena kerja Roh Tuhan dalam diri kami, sehingga kami ada di sini ya Bapa, bersehati untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah kiranya janji firman-Mu tergenapi atas masing-masing kami, sehingga kami akan mengalami, siapapun kami Bapa yang berkumpul pada hari ini, akan mengalami hadirat-Mu, akan mengalami lawatan-Mu, berkat-berkat-Mu menjadi bagian dan milik kami bersama, sehingga setiap kami yang pulang seusai ibadah kami di sini akan pulang dengan sukacita, akan pulang dengan damai sejahtera, akan pulang dengan berkas-berkas berkat yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami. Kami bersehati ya Tuhan mengucap syukur untuk semua kemurahan-Mu yang telah Tuhan izinkan berlangsung bagi masing-masing kami. Terlebih atas hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang oleh kemurahan-Mu Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi usia bagi mereka. Terima kasih untuk Bapak Lewi Pabenteng, Bapak Samuel Kaya Mangape. Oleh pertolongan Tuhan mereka kuat dan sehat, bahkan menikmati berkat umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka. Doa kami bersama kiranya biarlah kiranya di hari hidup yang Tuhan beri, kuat dan sehat senantiasa memperlengkapi tiap diri mereka, tiap perjalanan yang mereka tempuh. Berkat-berkat terbaik-Mu Tuhan aturkan, dan dalam kasih karunia-Mu Bapa, izinkan mereka dapat menikmati karunia berkat yang telah Tuhan khususkan bagi tiap orang-orang benar dalam pemandangan-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa meskipun setiap kami yang berkumpul pada hari ini dalam kondisi kuat dan sehat, tapi kami sangat
menyadari bahwa ada sejumlah orang-orang yang terbaik yang telah Tuhan karuniakan di seputar persekutuan kami. Mereka tengah bergumul untuk sakit penyakit. Doa kami bersama pada hari ini, mari Engkau memberkati ya Bapa. Beberapa umat-Mu yang telah mengalami pertolongan-Mu, bahwa mereka telah Engkau izinkan dapat menikmati karunia kesembuhan dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk apa yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka. Hal yang sama kami minta kiranya itu juga terjadi bagi beberapa mereka yang masih menanti kesempatan Tuhan. Fernal, anak kekasih Giana, juga pemulihan atas anak kami Agi, juga mamanya Fernal, bahkan Ibu Selvi, kami serahkan ke dalam tangan mari. Masing-masing Kau jamah ya Bapa, sehingga beroleh kesembuhan, beroleh perkenanan Tuhan, dipulihkan dari sakit yang diderita, lebih dari kuasa kesembuhan yang Tuhan mampu beri. Kiranya iman percaya masing-masing akan semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan, sehingga ketika Tuhan mengizinkan mereka berada di titik ini, bahkan ketika Tuhan pulihkan mereka dari sakit yang mereka derita, mereka ditemukan tetap setia, mengandalkan Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kami bersahati datang kepadamu, juga mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi saudara kami Edwin, setelah menjalani ujian beberapa hari yang lalu. Terima kasih ia dapat memperoleh nilai terbaik untuk ujian di kuliah yang sementara ditekuni. Kami mohonkan kiranya untuk praktek lapangan yang akan dijalani ke depan, Tuhan campur tangan dan senantiasa menolong. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Cici yang sementara hari ini mengikuti ujian akhir di profesi apotekernya. Tuhan berkati, berikan kekuatan, mampukan senantiasa buat berhasil di tahapan ini, dan anakmu dapat menyelesaikan studinya dalam pertolongan-Mu, dan dapat melanjutkan kehidupannya untuk menjemput segala janji berkat-Mu yang telah Tuhan peruntukkan dan siapkan baginya ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa tiap anak-anak kami dapat menekuni pendidikan mereka, mulai dari playgroup sampai ke perguruan tinggi, baik mereka yang bersama dengan kami di kota ini, juga mereka yang berada di tempat lain, di kota lain, menekuni pendidikan mereka. Meski mereka jauh ataupun dekat, kami sangat menyadari kami cukup terbatas untuk selalu ada di tiap waktu yang mereka perlu, di tiap keadaan yang mereka butuhkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah sebabnya kami bersahati pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu, Engkau gembalakan anak-anak kami ketika mereka keluar dari rumah menekuni sekolah, pendidikan dan kuliah mereka. Engkau campur tangan dan buat mereka berhasil. Lindungi mereka dalam setiap interaksi mereka, jagai mereka di tiap perjalanannya ya Bapa, dan mereka dapat pulang kembali dalam pertolongan Tuhan, dan setiap tahapan pendidikan mereka dapat terselesaikan di dalam kemurahan-Mu Bapa. Beberapa anak-anak kami yang tengah berada di luar kota karena studi, kami mohonkan kiranya Tuhan berkati, seperti anak kekasih Libet, Lensi, dan Iren, serta Misael Matana. Kami serahkan kiranya Tuhan peduli atas mereka, sehingga mereka senantiasa terpelihara di dalam kemurahan Tuhan saja. Demikian juga beberapa umat-Mu yang tengah studi lanjut, biarlah kiranya Engkau ada untuk memberkati, sehingga semangat yang baru senantiasa Tuhan karuniakan, kekuatan dan kemampuan dalam pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan beri. Ibu Agustina Lolong, Ibu Marna, Ibu Bapak Yusuf Liling, dan Pak Hesron, juga Opan serta Edo yang sementara menanti wisuda. Kami mohonkan kiranya Tuhan berkati mereka, memperoleh pertolongan Tuhan. Engkau yang telah memberkati mereka di kerja yang mereka tekuni pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, mereka juga akan memperoleh kekuatan Tuhan untuk menekuni kuliah yang Tuhan percayakan kepada mereka di semester-semester dan tahun-tahun mereka menjalaninya. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Terima kasih bahwa Engkau telah berkati umat-Mu di semua kegiatan kerja yang Tuhan karuniakan, baik pekerjaan-pekerjaan yang telah dijalani sepanjang minggu ini di dalam kota Samarinda, atau mereka yang tengah berada di luar kota Samarinda, baik di site pekerjaan yang dekat maupun jauh, juga yang tengah berada di
daratan ataupun di lautan. Engkau senantiasa ada untuk memberkati sepanjang menekuni pekerjaan-pekerjaan itu. Terima kasih mereka dapat kembali untuk berkumpul menikmati kebersamaan dengan tiap orang-orang terbaik yang telah Tuhan karuniakan di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa bahwa Engkau juga telah memberikan kesempatan kepada beberapa umat-Mu, meski beberapa waktu yang lalu berada di site pekerjaan yang cukup jauh, tapi terima kasih mereka ada bersama dengan jemaat-Mu, ada bersama dengan keluarga mereka untuk menikmati kemurahan Tuhan. Bapak Gusni Mangati, Bapak Rudianto Luden, Bapak Peres Hendi, serta Pak Dias, juga Pak Paulus Sake, terima kasih Engkau ada untuk memberkati dan menolong mereka ya Bapak. Kiranya dalam kasih karunia Tuhan mereka terus terpelihara sempurna saat ketika mereka kembali Tuhan memimpin sehingga dapat kembali menekuni pekerjaan mereka di site yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Bapak. Kami mohonkan kiranya Engkau ada untuk memberkati umat-Mu di semua pergumulan apapun yang tengah ditekuni. Tuhan ada untuk memimpin dan menyertai sehingga Engkau akan senantiasa memberikan karunia kemenangan kepada masing-masing ya Bapa. Pergumulan-pergumulan terkait dengan kerinduan untuk rumah tinggal, mereka yang tengah membangun atau yang tengah mempersiapkan diri untuk rencana ini, Tuhan berkati dan tolong sehingga berkat-berkat-Mu Tuhan aturkan cukup untuk seluruh kebutuhan dan keperluan-keperluan terkait dengan rencana ini. Engkau yang bukakan jalan, kami percaya Engkau akan memimpin sampai kepada terselesaikannya program ini, dan mereka akan menempati rumah yang mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Di sana nama-Mu diagungkan dan dimuliakan ya Bapa. Umat-Mu yang merindu menanti Tuhan karuniakan keturunan, mari Tuhan bukakan jalan dan berikan kesempatan. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Bapa, pergumulan-pergumulan pelayanan kami, baik kegiatan rutin kami di semua ibadah yang kami programkan, Engkau ada untuk memberkati. Kiranya dalam kasih karunia Tuhan, semua kegiatan ibadah yang kami tekuni bukan hanya sekedar seremoni ibadah belaka, tapi menjadi kesempatan di mana Tuhan melawat kami, firman-Mu memimpin kami pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tiap puji-pujian, doa, penyembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di mata Tuhan, dan setiap kami Bapa bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu untuk semakin memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kerinduan kami untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja, Tuhan berkati. Tuhan yang telah memimpin kami untuk fase pembangunan pastori, kami percaya ya Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kami untuk program ini sehingga dalam kasih karunia Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan karuniakan, Tuhan siapkan dan adakan, bahkan setiap orang yang telah ikut ambil bagian, baik umat-Mu dalam internal pelayanan kami juga, orang-orang yang berada di luar sana yang telah ikut membantu, pemerintah provinsi, kami mohon kiranya Tuhan berkati siapapun ya Bapa yang telah Tuhan pakai senantiasa akan merasakan berkat-berkat sukacita karena terlibat dalam seluruh pelayanan yang kami kerjakan di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau bukakan jalan sehingga berkat-Mu Tuhan aturkan untuk mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang kami butuhkan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau juga memberkati rencana perayaan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Muda Gereja Kibait yang dilaksanakan di zona Kalimantan, yang akan dilaksanakan di Berau. Kami mohon kiranya Tuhan berkati sehingga rencana ini dalam kasih karunia-Mu dapat berlangsung dengan baik. Dana yang diperlu, segala fasilitas yang dibutuhkan, Engkau adakan dan siapkan. Setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan akan pakai menjadi sarana pelayanan untuk memberkati generasi muda, Engkau berkati sehingga mereka oleh urapan Tuhan dimampukan menyampaikan isi hati-Mu, dan setiap pesan kebenaran yang dibicarakan, setiap pesan kebenaran yang disampaikan menjadi bagian penting yang akan mengoreksi kehidupan orang-orang muda-Mu, memotivasi orang-orang muda-Mu, bahkan Engkau tuntun untuk semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Rencana perjalanan sejumlah
orang-orang mudamu dari berbagai macam tempat, dari gereja-gereja lokal, kami dari Klasi Samarinda, juga Engkau akan tolong dan berkati sehingga dapat menempuh perjalanan ini dalam pertolongan-Mu, dapat tiba dengan selamat dan juga dapat kembali di dalam kasih karunia Tuhan saja. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan, Engkau ada untuk memberkati organisasi gereja ini. Engkau yang telah memulai, Engkau yang telah membukakan jalan, Tuhan yang telah memimpin sampai sejauh ini. Kami percaya Tuhan punya rencana bagi gereja ini ketika Tuhan libatkan dalam misi pelayanan untuk menjangkau lebih banyak, memberkati lebih banyak jiwa, dan kiranya setiap jiwa yang dimenangkan dipimpin untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, dan mereka akan senantiasa memberikan hidupnya setia dan takut kepadamu ya Bapa. Mulai dari sinode sampai ke klasis-klasis, bahkan gereja-gereja lokal, juga di pos-pos PI, bahkan cabang kebaktian. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu dimanapun melakukan penyelenggaraan pelayanan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, mampukan senantiasa, kiranya dapat menjadi sarana berkat di dalam kemurahan-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau berkati juga semua kegiatan penginjilan dimanapun dilakukan. Siapapun hamba-hambamu yang Tuhan pakai, Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Tiap sarana yang digunakan Tuhan berkati sehingga senantiasa menjadi sarana efektif di tangan Tuhan untuk menjangkau dan memenangkan jiwa lebih banyak lagi, dipersembahkan memuliakan Tuhan. Sekolah-sekolah teologi dimanapun berada, bahkan sekolah tinggi teologi Kibait, Engkau berkati sehingga tetap menjadi alat efektif di tangan Tuhan, sehingga dalam kasih karunia-Mu, misi pelayanan untuk mempersiapkan generasi baru hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati sehingga oleh kemurahan Tuhan, sekolah tinggi teologi Kibait, bahkan sekolah-sekolah teologi yang lain akan Tuhan senantiasa berkati sehingga dapat berlangsung dengan baik dari tahun-tahun pengajaran dalam pertolongan-Mu untuk mencetak generasi-generasi baru, hamba-hamba Tuhan bagi kepentingan dan kebutuhan pelayanan-Mu. Berkati ya Tuhan pemerintah bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkati pemerintahan kota di mana kami berada, bahkan provinsi di mana kami berada. Kondisi kehidupan masyarakat di kota ini, bahkan di provinsi ini, juga di bangsa ini Tuhan berkati. Biarlah kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan situasi kondusif, sehingga dalam interaksi sosial Engkau senantiasa selalu mengaruniakan damai sejahtera. Beberapa konflik di daerah-daerah termasuk di Tabang kan Tuhan akan berkati dan tolong sehingga situasi ini dapat terkendali oleh kemurahan Tuhan dan menjadi bagian penting yang akan membentuk masyarakat yang semakin ramah, yang semakin kondusif, sehingga kami dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dalam pertolongan Tuhan saja. Keadaan bangsa kami Bapa, bahkan dunia ini dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan di mana-mana. Doa kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan belas kasihan-Mu. Kiranya apapun yang terjadi, umat-Mu terlindungi dan terpelihara sempurna dalam kemurahan Tuhan saja. Situasi global dunia ini Tuhan memberkati. Beberapa konflik antar negara kiranya senantiasa berada dalam kendali Tuhan. Apapun yang menjadi latar belakang dan penyebab terjadinya peristiwa ini, nama-Mu senantiasa diagungkan. Ini menjadi titik penting di mana mereka dapat melihat Tuhan, mereka dapat membawa hidupnya semakin dekat kepadamu Bapa. Kami mohonkan belas kasihan-Mu. Keadaan kami di tempat ini Tuhan berkati, teguhkan masing-masing kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu lewat jam pemberitaan firman-Mu. Ketika kami merenungkan bagian ini, biarlah kiranya pengurapan Tuhan ada atas kami. Hamba-Mu diteguhkan menjadi sarana efektif di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Dan setiap kami diberkati
lagi, diteguhkan dan dikoreksi untuk semakin hidup berkenan dan layak dalam pemandangan-Mu Bapa. Ini kehidupan kami, ini doa kami dan seruan kami percaya Engkau ada untuk memberkati masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan pujian. Kepada PKP disilakan.
Mungkin masih ada jemaat yang ingin mempersembahkan pujiannya, disilakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada. Ya, kalau sudah tidak ada, demikianlah persembahan yang disampaikan umat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pujian-pujian yang telah disampaikan. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Melisapa. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat pujian Ku Hidup Bagimu. Jemaat disilakan berdiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan hidupku.
Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikuti kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kala ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kala ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala ku hidup bagimu Tuhan, kala ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Ketika Tuhan mengizinkan kami dapat menikmati kehidupan, tuntun arahkan kehidupan kami, hidup untuk menyembah-Mu, hidup untuk memandang-Mu. Yesus, Engkaulah yang menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih kesempatan indah, kami akan dibawa bersama untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan melalui kebenaran-Mu. Mampukanlah kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk dapat memiliki hati yang siap mendengar, hati yang siap menerima, hati yang siap untuk menghidupi firman-Mu. Pakai hamba menjadi alat yang berkenan di tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan kita duduk kembali. Shalom. Selamat menikmati sukacita dalam persekutuan kita, menyembah, memuliakan Tuhan. Selamat menikmati anugerah kasih dan lawatan Tuhan di dalam waktu yang indah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Kita akan baca, kita akan renungkan satu ayat yang adalah merupakan inti dari seluruh Alkitab. Ada seorang yang mengatakan, kalau semua kitab tidak ada, tetapi masih ada Injil Yohanes, masih luar biasa. Ketika semua ayat sudah tidak ada, tapi masih ada ayat 16 di dalam Yohanes yang ketiga, masih luar biasa. Oleh karena itu, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan kalau boleh kita menghafal firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang sejak dari kita kecil, kita sudah membacanya. Adakah Bapak Ibu ketika kita membaca firman Tuhan ini, lalu kemudian di dalam hati dan di bibir kita langsung kita mau mengatakan amin? Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Masusah-susah liu tasu te kata amin yo pudu kutai. Firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hidup itu indah. Di tahun 1997, adakah Bapak Ibu yang pernah menonton film Life is Beautiful? Hidup itu indah. Di dalam film ini yang dikisahkan adalah pengorbanan dan kasih yang nyata. Seorang ayah yang bernama Guido rela menanggung penderitaan yang begitu luar biasa beratnya. Lalu kemudian ia pun rela akhirnya harus menghadapi kematian hanya untuk menyelamatkan jiwa anaknya. Pengorbanan yang luar biasa besarnya dilakukan seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya, yang di kemudian hari anaknya memiliki sebuah kesadaran penuh bahwa ayahnya telah berjuang besar demi keselamatan dan hidup yang ia nikmati saat itu. Bukankah hal ini yang digambarkan dan dinyatakan melalui firman Tuhan, satu ayat yang kita baca hari ini? Siapakah kita? Siapakah kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Karena dosa kita begitu najis di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak berarti. Hanya karena kasih karunia. Kemudian hidup kita dijadikan berarti oleh Allah. Ketika kita membuka handphone,
orang di sawah sementara mencangkul, dipasang status. Keras kehidupan guys. Ya kan pernah lihat? Atau mungkin di kebun, sementara membajak, tidak kerja, tidak makan. Itu berarti hidup ini berat. Hidup ini susah, keras kehidupan guys. Tidak kerja, tidak makan. Ya harus kita akui, harus kita terima. Karena firman Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lebih memilih untuk mengikuti kehendak hatinya, lalu kemudian menolak taat kepada perintah Tuhan, kemudian terkutuklah bumi. Apa yang Allah katakan? Engkau akan makan, engkau akan minum, tetapi tidak mudah engkau dapat menikmatinya. Karena dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezeki di tanah seumur hidupmu. Jadi kalau memang kita harus kerja baru makan, ya harus kita akui. Karena memang itu firman Tuhan. Harus ada usaha. Lalu kemudian menikmati hasil. Lalu ketika kita kembali kepada tema ini, hidup itu indah. Bagaimana dan apa yang mendasari, apa yang membuat sehingga hidup itu indah? Di beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dan memahami bersama pengajaran yang Yesus berikan kepada kita tentang pengampunan. Ketika hati kita telah memiliki pengampunan Tuhan dan sungguh menyadari bahwa dosa kita yang sangat besar diampuni oleh Tuhan, itulah yang membuat hidup kita berharga dan berarti. Itulah yang membuat hidup kita menjadi indah. Sehingga di saat kita yakin dan tahu bahwa kita sudah diampuni, kita pun melepaskan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang disebut dan menjadikan hidup kita dikatakan indah pada pandangan Tuhan. Sekalipun bergelimang harta, punya jabatan, posisi yang sangat tinggi, tetapi hidupnya tidak memperoleh pengampunan, apakah arti hidup itu? Sia-sia adanya, percuma adanya. Tapi meskipun kita tidak punya harta, hidup kita pas-pasan, cukup yang kita makan, kita pakai, kita minum. Tapi kita ada di dalam pengampunan, kita menerima pengampunan Tuhan, sesungguhnya hidup kita sangat indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, kondisi yang telah membawa kita untuk menikmati kehidupan yang dibuat berarti adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengenal Yesus dan menerima Dia seutuhnya, sepenuhnya di dalam hati kita. Dan dengan kekuatan itulah yang membuat kita ada sampai saat ini. Tidak ada sedikit pun dalam diri kita yang adalah kuasa, kemampuan, kehebatan kita membuat kita menikmati nafas sampai saat ini. Bapak Ibu, tidak ada. Hanya karena kemurahan Tuhan. Lalu firman Tuhan, ini memberikan arti dan dampak yang luar biasa bagi kita. Inilah kasih karunia Allah yang berlimpah dinyatakan, dan inilah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu membaca nats ini Bapak Ibu sekali lagi saya mengarahkan hati kita. Buat tatkala kita membaca satu ayat firman Tuhan ini, hati kita langsung diliputi rasa haru, rasa syukur yang melimpah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menemukan ayat ini, kita membacanya, kita mengucapkannya, sanubari kita menyadari diri bahwa hanya perbuatan Tuhan kita ada dan kita hanya mau mengatakan, amin, terpujilah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kita yang sudah hilang di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melihat perbuatan Tuhan lagi.
Bagaimana kita mau melihat karya Allah dalam hidup kita? Kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah terpisah dari Tuhan. Tapi inilah, karena begitu besar kasih Allah, siapa di antara kita yang mampu menyelami besarnya kasih Allah? Karena begitu besarnya kasih Allah, yang tak bisa diukur dan tak bisa kita mau gambarkan, kita mau katakan seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Karena dialah yang melakukan dan memberikannya bagi kita. Sehingga dalam rencananya yang kekal, Allah menghampiri kita. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Allah datang mendekat kepada kita. Dan ia memberikan kepada kita karunia. Bahkan sebelum kita memintanya, jauh sebelum kita memerlukannya dan menyadarinya, kasih itu sudah terlebih dahulu datang atas hidup kita. Luar biasa Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah tidak keberatan untuk disalahpahami. Allah tidak keberatan untuk dianggap jahat. Bayangkan, oleh karena kita, dia harus dijadikan tidak benar untuk menuntaskan karyanya. Penuh kesabaran, kasih mendekati kita, memberikan pengertian kepada kita, apa artinya menerima anugerah itu, apa artinya menjadi muridnya. Bukankah itu yang membuat sehingga kita katakan, hidupku indah di dalam Tuhan. Hidup itu indah ketika yang pertama, sungguh meresponi dengan baik atau menerima keselamatan yang adalah karya Allah bagi kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Kamu diselamatkan hanya karena kasih karunia, dan itu pemberian Allah. Jadi memang kita itu tidak ada apa-apanya. Kita sudah tinggal menunggu untuk dijatuhi hukuman. Allah yang kasihnya besar, menghampiri mendekati kita, memberikan kepada kita kasih karunia itu. Bayangkan Bapak Ibu, bukankah sungguh luar biasa hidup ini dijadikan indah oleh Tuhan. Sehingga setiap orang yang menerima keselamatan, itulah yang memiliki hidup yang indah. Sehingga ada orang yang hidup tapi sebenarnya mati. Orang yang hidup berjalan ke sana kemari, tetapi sesungguhnya mati. Mati rohani, karena tidak mengenal, tidak menerima Yesus. Tapi orang yang hidup dan hidup sebenarnya, ketika menjalani hidup di atas muka bumi ini, dan mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, kasih yang telah merangkul kita, yang telah mengangkat kita di saat kita terpisah oleh karena dosa. Firman Tuhan katakan, ketika engkau menolak melakukan perintah, memakan buah yang dilarang Tuhan, saat itu engkau mati. Mati. Terpisah dari Allah, tidak bisa berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Tapi Allah datang dalam status kita sebagai orang berdosa itu, yang tidak mungkin memahami dan mengusahakan sesuatu. Kita yang sudah berdosa tidak bisa berbuat bagaimana lagi supaya Allah mengangkat kita. Hanya karena kasih karunia, Allah saja yang bertindak, didorong dari hatinya sendiri. Lalu kemudian ia memberikan kepada kita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga yang menerima Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya, bukan hanya percaya, tapi menyerahkan hidup sepenuhnya, lalu memiliki kesetiaan untuk tunduk dalam ketaatan melakukan kehendaknya, itulah orang yang diselamatkan dan memiliki kehidupan yang berarti. Apa yang kita harus kerjakan untuk membuat hidup ini jadi indah? Lakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Lakukan pekerjaan baik. Allah sudah menyediakan pekerjaan baik bagi kita, dan itu harus kita lakukan, kita kerjakan. Allah mengasihi kita. Allah yang tahu sendiri apa alasannya ia mengasihi kita.
Tidak ada seorang kita pun yang mampu menyelami pikiran Allah, tidak ada. Mau mampu menyelami cara kerja Allah, tidak bisa kita. Allah mengasihi kita, itu adalah keputusan indah dari Allah. Dan Allah tetapkan atas hidup kita. Dan itu jauh sebelum, itu ada jauh sebelum kesadaran kita ada tentang kekekalan. Jadi sebelum kita berpikir bahwa ada kekekalan, hidup yang diselamatkan Allah sudah siapkan. Luar biasa Bapak Ibu. Lalu, apa yang Allah kehendaki atas diri kita? Kalau kita ada saat ini bukan secara kebetulan. Ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, itu berarti ada yang Tuhan inginkan dalam diri kita yang harus kita lakukan. Sehingga tatkala kita hidup di atas muka bumi ini, harus kita melakukan tujuan Tuhan dalam diri kita. Ya. Apa yang Allah kehendaki atas hidup kita? Allah mau kita menyadari bahwa kita ini adalah anaknya. Bapak Ibu benar kita sudah memiliki kesadaran penuh bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, sudah sadarkah kita dengan penuh di dalam hati kita mengakui bahwa kita ini adalah anak-anaknya? Jangan sampai kita katakan saya anak Allah, tapi yang kita lakukan hanya buat Tuhan sendiri. Ya kan? Seorang anak yang diharapkan orang tuanya supaya anak itu menyenangkan orang tuanya. Kita sebagai anak Allah, Allah ingin kita menyenangkan Dia. Ini yang harus kita pahami. Karena kita buatan Allah yang begitu mulia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Kepada kita dipersiapkan sebelumnya, agar kita hidup di dalam kasih karunia-Nya untuk melakukan pekerjaan baik. Apakah pekerjaan baik yang harus kita lakukan itu? Ya. Mengapa Allah mengasihi kita? Apa yang Allah ingin dalam diri setiap pribadi kita? Lalu apa pekerjaan baik yang Allah sediakan yang harus kita kerjakan? Percaya kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Jadi pekerjaan baik adalah percaya kepada Allah. Kita diberi pengertian untuk dapat mengerti pikiran Allah. Itulah pekerjaan yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengerti tentang Allah. Siapa Allah itu? Dia baik bagi saya. Dia memberkati, Dia memulihkan, Dia menolong, Dia menyembuhkan. Itu yang kita pahami tentang Allah. Sehingga orang-orang yang dapat mengerti tentang Allah, dia juga mengenal hati Bapa. Sehingga hidup di dalam Dia, kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bukan dalam pandangan moral dan etika manusia. Tetapi pekerjaan baik sesungguhnya adalah mengenal hati Bapa. Seorang anak ketika ia mengenal hati orang tuanya, lalu berusaha melakukan yang diinginkan orang tuanya, pasti orang tuanya senang. Bukankah Tuhan seperti itu? Kita kenali isi hatinya. Kita mengerti pikirannya, lalu kita membawa diri dalam ketaatan melakukannya. Tuhan senang dan itulah hidup yang indah Bapak Ibu. Pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Ketika kita menerima karya Kristus di kayu salib. Dan itu adalah karya yang tuntas sempurna. Menjadi wujud kasih Allah bagi kita. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan di kesempatan hidup yang Tuhan beri. Milikilah kerinduan untuk belajar meneladani Kristus. Anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang membuka hati, memberikan kasih, pengampunan, pengorbanan kepada sesama. Hidup selaras dengan firman-Nya, tinggal dalam persekutuan dengan Dia. Yohanes 6 ayat 29. Lalu, yang kedua, hidup itu indah, menjadi tuntas dan jelas karena Kristus. Kristus berkarya untuk menyelamatkan kita. Ia harus menjadi manusia lahir ke dunia ini. Ia bertumbuh besar. Kemudian
Ia taat menggenapi kehendak Bapanya di dalam dirinya. Memberi dirinya taat menderita, sampai rela mati di kayu salib. Ia kemudian bangkit, ia naik ke sorga, dan ia akan datang kembali. Serentetan karya inilah yang menjadikan hidup kita berarti. Serentetan karya inilah yang memberikan arah yang jelas kepada kehidupan setiap pribadi kita. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak jelas arah kehidupan kita percaya kepadanya. Tapi karena ia bangkit, itu berarti jelas sekali, selesai sempurna, tuntas, yang ia kerjakan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Bahwa di balik semuanya itu, Tuhan sudah bekerja atas kehidupan setiap pribadi kita. Sehingga sepanjang hidup yang akan kita jalani ke depan, Tuhan mau kita bersyukur memuliakan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang saat ini bergumul dengan sakit yang sudah lama, jangan sedih. Jangan bersusah hati. Jangan berputus pengharapan. Ingat, di dalam Kristus hidup itu indah. Kenapa? Penderitaan yang dialami ini, beban berat yang sedang dialami ini, sifatnya hanya ringan dan sementara, kata firman Tuhan. Kenapa? Itu akan ditinggalkan, tidak akan selamanya dinikmati dan dirasakan. Itu hanya sementara waktu. Akan ditinggalkan. Yang dimiliki, pegang teguh iman keselamatan. Taat lakukan perintahnya. Jangan berputus asa di dalam pencobaan. Tetapi bertahan dan sabar. Kata firman Tuhan. Karena semua itu akan ditinggalkan. Lalu kita akan menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Kristus. Kebahagiaan kekal di sana nanti. Tidak akan ada air mata lagi. Tidak akan ada beban dan sakit seperti yang kita alami sekarang. Tidak ada. Sehingga hidup yang telah ditebus dijadikan berarti. Hidup kita menjadi indah. Nikmati Bapak Ibu hidup yang indah ini yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan. Jangan setiap keseharian kita hanya dipenuhi dengan pikiran yang membuat hati kita sedih. Hanya membuat kita untuk berpikir dengan hal-hal yang tidak mungkin, tak usah dipikirkan, yang tidak usah dipikirkan. Yang pantas, yang wajar saja, yang memuliakan Allah. Nikmati hidup yang indah yang Tuhan sudah berikan. Karena ada batasnya kita nikmati hidup di atas muka bumi ini. Sembari kita jalani itu, persiapkan diri baik dan benar. Agar kehidupan yang sesungguhnya kita nikmati. Jangan sampai kita sudah menderita. Beban berat kita alami di dunia ini pun berkepanjangan. Sampai ke dalam kekekalan kita menderita. Sia-sia hidup kita. Percuma hidup kita. Tuhan mau kita mengerti bahwa kita ini anaknya. Menjadi anaknya berarti ia tidak mau Bapak Ibu Saudara kita binasa. Itu yang Tuhan mau. Sehingga tatkala pikiran kita, hati kita, kita bawa dikuasai oleh roh Tuhan. Maka setiap hari yang kita pikirkan adalah bersyukur dan mau melakukan yang memuliakan Tuhan. Benar inikah hal yang ada memenuhi hati setiap Bapak Ibu Saudara? Perjuangan kita hidup di muka bumi ini. Tuhan sudah rancangkan segala sesuatu yang terindah dalam kehidupan kita. Sehingga tatkala kita setia berjuang, kita akan tersungkur nanti di kakinya ketika ia akan datang. Kita akan tersenyum. Kita akan bertemu dengan dia. Dan kita akan menikmati sukacita selama-lamanya. Tidak ada hidup yang indah, tidak ada hidup yang berarti selain hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu sangat bersyukur. Kita yang telah diubahkan hati kita, menerima mengenal Yesus dalam hidup kita. Sehingga Yesus yang tinggal di hidup kita, biarkanlah itu berkarya. Leluasa secara sempurna, membaharui, memperlengkapi hidup kita. Sehingga menjadi seperti yang ia inginkan. Firman Tuhan katakan, menjadi seperti sempurna di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan. Sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita tidak tahu apakah hari esok itu masih menjadi milik kita. Itu misteri Allah bagi kita. Itu ranahnya Allah.
Itu urusannya Allah. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita nikmati, berarti hari ini menjadi milik kita. Buat hidup ini benar-benar berarti dan buat indah seperti yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Ya. Saya tidak mengajak kita untuk tidak pernah dan tidak akan mengalami yang namanya susah hati. Ya, kita kan manusia, daging kita lemah. Ada hal-hal yang membuat kita bersedih, mungkin menangis. Saat engkau menangis, Tuhan mendengar. Saat engkau berseru, Tuhan mendengar. Artinya, di saat hati kita sedih, di saat kita menangis, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Dia sudah menyediakan segala-galanya bagi kita. Meskipun berat kehidupan, jalani dan hidup ini indah pada pandangan Tuhan. Sekali lagi, semua yang tidak mengenakan akan kita tinggalkan nanti. Di saat kita benar-benar percaya dan ada tinggal di dalam Kristus, kita sementara mempersiapkan diri untuk menikmati kebahagiaan. Karena di sana, di tempat yang Allah sediakan, yang dikerjakan, dibuat oleh tangan Allah sendiri, di sana tidak ada air mata lagi. Di sana tidak ada susah lagi. Di sana tidak ada kekecewaan lagi. Tetapi yang ada di sana hanya sukacita bersama dengan Allah kekal selama-lamanya. Bukankah hal ini yang terus menelisik di dalam hati dan pikiran kita? Bahwa itulah perjuangan hidup kita yang sesungguhnya. Kita bekerja di setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Di kantor, di perusahaan di mana kita bekerja, ingat Tuhan. Kita berusaha, kita berbisnis, kerja semuanya, melakukan semuanya, mendahulinya. Ingat Tuhan, karena perjuangan kita yang sesungguhnya ada di seberang sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, sebelum Tuhan datang menjemput kita, persiapkan diri dengan baik. Hidup kita telah ditebus, dosa kita telah diampuni, dihapuskan, kita telah dijadikan anaknya, dibawa kembali menjadi milik kepunyaannya. Hargailah karya keselamatan yang Allah kerjakan. Dan cara menghargainya adalah jalani hidup ini terus memuliakan Dia. Teguh di dalam iman, setia melayaninya di setiap kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sampai ada waktu, ada kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melakukan pelayanan, berdoa ini, lakukan ini. Tidak ada waktuku, tidak bisa, ada itu di sana. Jangan tolak setiap waktu dan kesempatan, isi gunakan. Hidup bersyukur memuliakan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita bersama-sama dengan firman-Nya pada hari ini, bahwa kita umat-umat Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan diri kita untuk mengenakan pakaian lenan yang berkilau-kilauan. Ketika Tuhan menjemput nanti, kita tidak didapati sebagai orang yang telanjang, kita tidak didapati sebagai orang yang melarat, tetapi kita akan didapati menggunakan lenan halus. Perbuatan baik yang menyenangkan ke Tuhan, yang kita perjuangkan, kita lakukan di hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Berjuang agar hidup yang indah Tuhan sudah berikan bagi kita, kita nikmati sampai indah di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk firman-Mu. Telah kami baca, kami renungkan, sangat bersyukur, sangat berbangga di dalam Tuhan Yesus. Bahwa Engkau Tuhan yang telah berkarya sempurna, merancangkan segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Bahkan telah menjadikan hidup kami indah oleh tebusan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kiranya iman percaya yang telah kami miliki akan semakin kami pegang teguh, semakin kuat, bertahan sampai akhir. Untuk kami memperjuangkan kehidupan indah yang Tuhan beri kami nikmati di dalam kekekalan, di langit baru, bumi yang baru yang Tuhan sediakan nantinya. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami umat-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan dalam diri kami yang harus kami lakukan. Mengucap syukur untuk firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita yang sudah hilang, terpisah, dan sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan oleh karena kasih-Nya, Tuhan menganugerahkan anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, untuk mendamaikan kita dengan Allah dan juga kepada sesama kita, sehingga hidup kita diselamatkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saat ini kita akan menjalankan persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Dekan Sarmi Bunga, Diaken Sarmi Bunga, Bapak Paulus Sake, Penatua Muhajianto, Bapak Susilo, dan Penatua Meriani Gatman, Bapak Joni Kulu. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 175, Apakah Engkau buat untuk Yesus. Sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidup dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang dilomba kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah perlu disalib Tuhanmu. Serahkan tak dapat nahan demi darahnya penebus, dan tahukah engkau duduk di pangan tetapi melayani Dia terus. Hai, sudah berapa yang dilomba kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah dulu dibawa. Mudahnya kau luput dari siksa dan merdeka dan senang. Setiakah kau jadi hamba Yesus meski teracap kali putra? Hai, sudah berapa banyak yang dilomba kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah tetap di bawah. Mari kita berdoa. Kami datang menatang persembahan kami kepadamu Bapa, sebagai tanda pengucapan syukur kami untuk kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Bahkan untuk pimpinan Tuhan bagi kami di sepanjang hari kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Sekaligus menjadi komitmen kami sebagai bukti kesetiaan kami untuk terus memberikan diri kami dipersembahkan, memuliakan Engkau dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang kami lakukan kepadamu. Terima kasih bahwa kami telah memberikan kesempatan untuk datang membawa persembahan kami, sekaligus diri kami yang kami tatang kepadamu ya Bapa. Berkenanlah atas persembahan ini, biarlah kiranya masing-masing kami akan beroleh perkenanan-Mu untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang telah berjalan di antara umat-Mu mengumpulkan persembahan ini, Engkau juga akan senantiasa memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan izinkan kami nikmati, perenungan penting bagi setiap kami, sehingga kami akan Engkau terus tuntun untuk dapat menghargai tiap karya yang Tuhan beri bagi setiap kami, termasuk penyelamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami.
Ajar kami Bapa dapat menjalani kehidupan percaya kami secara bertanggung jawab untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan saja. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi sarana berkat, berkati setiap umat-Mu pada saat ini. Ini doa kami bersama, kami tatang persembahan-Mu, Engkau berkati ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan telah mengaruniakan anaknya ke dalam dunia ini yang senantiasa mendamaikan kita sehingga hidup kita ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Mari kita mengangkat satu pujian, Ku hidup bagimu. Jemaat silakan berdiri. Mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita kembali mengatakan tak akan pernah ku sesali mengiring Engkau Yesus. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang sampai ku dapat mahkota kehidupan. Keselamatan
hidup indah yang telah dianugerahkan Kristus bagi kita. Bapak Ibu, kiranya kita teguh dalam komitmen menjalani hidup ini, melayani, mengasihi Yesus, mengiringnya sampai akhir kehidupan kita. Memegang teguh janjinya menjalani hidup ini, sampai kita menikmati mahkota kehidupan yang tersedia. Ketika Bapak Ibu jalani hidup berdiri pada komitmen ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Diucapkan terima kasih. Kita bersyukur pernyataan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam firman kepada yang bertugas, disilakan. Shalom. Ya, puji Tuhan, siang hari ini patut kita bersyukur karena kita boleh berlangsung di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan biarlah itu akan ada kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mari setiap kita senantiasa diteguhkan dalam iman kita kepada Tuhan. Majelis dan segenap anggota Gereja Kibai Jemaat Samarinda mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, dan kalau ada dipersilakan untuk berdiri atau angkat tangan di tempat. Iya, kalau tidak ada kita akan lanjut dalam jadwal sepekan. Hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 ada ibadah doa sekolah minggu di tempat ini, akan dimulai pada pukul 17 atau jam 5 sore dan dilanjutkan dengan ibadah doa umum pada pukul 19 atau jam 7 malam. Hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026, ibadah sekolah minggu di tempat ini dimulai pada pukul 7.30 dan dilanjutkan dengan ibadah umum pada pukul jam 9 pagi. Jadwal pelayan yang akan mengambil bagian dalam minggu depan agar mempersiapkan diri untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, dan setiap pelayan yang ada harap untuk memperhatikan buletin yang ada. Dan majelis gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Lewi Pabenteng tanggal 5 Agustus, Bapak Samuel Kaya Mangape tanggal 7 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan informasi bahwa hari Minggu yang akan datang ada basar dari PKW berupa snack, harganya belum tahu, ya, dan ini yang kami informasikan. Demikian yang kami informasikan, mungkin ada tambahan dari Bapak Pendeta. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada informasi bahwa ada jemaat kita yang baru kepada Ibu ya. Ibu.
Ibu Iskia disilakan. Mama Iskia disilakan berdiri. Mama Ben. Ya, silakan berdiri ya. Kita belum dapat nama lengkapnya, jadi kita panggil seperti. Ya, ini jemaat kita yang baru, Bapak Ibu ya. Selamat datang dan selamat bergabung di Gereja Kebait Jemaat Samarinda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat disilakan berdiri. Kita mengangkat satu pujian mahkota kehidupan. Kok mahkota terus? Bila Roh Allah. Sorry. Kok itu terus yang kulihat? Allah di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari